Sombongan iblis laknatullah alaih. Tetapi ingat, setelah iblis sombong, Allah berfirman kepada iblis, "Fakhruj innaka minas saghirin." Keluar kamu iblis dari surga, nggak cocok sombong. Karena kamu punya penyakit hati. Sombong itu kan penyakit hati. Keluar dari surga. Beda nih, saudara. Ketika Allah menyuruh Nabi Adam minggat dari surga, itu menggunakan kata-kata al-hubut. Turun kamu dari surga. Tapi ketika menyuruh iblis keluar dari surga, keluar dari surga. Apa beda turun dengan keluar? Andaikan surga itu punya banyak tingkat, kira-kira Adam baru disuruh turun tingkat saja, belum disuruh keluar dari surga. Tetapi iblis karena sudah sombong, fakhruj. Tidak hanya turun, keluar kamu dari surga. Gak pantas buat sombong, karena sombong adalah penyakit hati, dan sombong adalah selendangku, kata Allah. Hanya aku yang pantas memakai atribut selendang itu. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu bahayanya penyakit hati bisa berdampak ke akhirat. Ternyata yang membuat iblis keluar dari surga bukan karena terpapar COVID-19. Ya, COVID-19 berbahaya. Tapi berbahayanya COVID-19 barangkali dia hanya menyentuh fisik. Tetapi sifat sombong iblis, dia terpapar dengan virus sombong penyakit hati, membuatnya dienyahkan dari teras surga. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi bahayanya penyakit hati, membuat amal tidak diterima. Orang-orang yang sholat dalam keadaan ria, ingin diintai, dinilai, diperhatikan oleh manusia, Allah katakan, fawailul lil musallin, celaka mereka yang sholat. Apakah semua orang yang sholat celaka? Tidak. Siapa yang celaka dalam sholatnya? Ayat itu kemudian melanjutkan, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun. Itu kata kuncinya. Ternyata yang celaka dalam sholatnya adalah mereka yang masih sholat, tapi di saat yang sama mereka lebih butuh pantauan, penilaian, dan rapot dari catatan manusia ketimbang penilaian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada riya, yuraun, ingin dilihat oleh mata manusia. Dan riya adalah penyakit hati. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi bahaya penyakit hati? Penyakit hati membuat hidayah tidak akan pernah tumbuh. Orang yang sakit hatinya ibarat bunga plastik yang jika Anda siram dan tidak siram, dia tidak akan tumbuh. Tapi orang yang hatinya selamat, qalbun salim, orang yang mempunyai hati yang hidup, semakin mendengar siraman ayat-ayat Allah, hidayahnya bertumbuh, qalbunya bergetar, bertambah keimanan dan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan jasmani, nafsani, ruhani yang dititipkan dan diinstal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam diri kita, kita bisa perdaya gunakan dengan sebaik-baiknya sehingga datang menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan dengan qalbun marid, bukan dengan hati yang sakit, bukan dengan qalbun mayyit, bukan dengan hati yang mati, tapi qalbun salim, hati yang selamat. Yauma la yanfa' malu wala banun illa man atallah biqalbin salim. Yang selamat di sisi Allah adalah mereka yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Mudah-mudahan kita termasuk orangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.